apa? Medan. Wilayah Medan. Dari kasnya digeser, ayo. Pimpinan, demikian. Jangan lemas-lemas begitu. Siap itu masuk dari wilayah Labuhan Batu. Ada Labuhan Bawah. Nanti. Ayo, Labuhan Batu. Barat Timur. Ayo lihat tadi, saya masuk. Tunggu dulu, pemain-pemain tunggu. Ayo maju semua ini, ayo. Lihat, maju semua lihat. Kalau nggak bisa di sana, berhenti di sini pun bisa, disambung nanti dari belakang. Sudah? Ya, atur barisan kalian. Ini yang mana lagi? Samasir. Memanjang ke belakang. Ayo, ke belakang. Sudah? Singalonga, Sibayak, mana? Kabandahan Singalonga. Baru bisa Baita. Ini maju berbagi satu. Mana? Ini maju terus. Saya selanjutnya. Iya, maju terus. Berbaris saja ke belakang. Berbaris ke belakang. Ke belakang dikit, sendiri. Ke belakang. Yang di atas sana supaya turun. Yang di atas ini terkecuali nanti di atas mobil supaya turun bergabung dengan benar semua. Apakah ini semua di mobil ini? Semua satu barisan. Ya. Kalau boleh, mari kita bergabung di sini. Beberapa orang saja yang di mobil. Iya, jangan ada berdiri. Kepada Bapak Ibu yang masih ada di sekitar lokasi Hotel Sinaya ini, turun kita.
Hidup KPD! Hidup. Hidup! Halo. Haleluya. Haleluya! Apa RCTI bukan? RCTI ya? Hai. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berlaku baik, janganlah jemu berkata baik, kita akan menuai baik. Janganlah jemu menabur baik, janganlah jemu berpikir baik, janganlah jemu.
yang sudah mengambil tempat terlebih dahulu di sebelah kanan rebana, mohon merelakan sedikit kesediaannya, sebab ini nanti akan mengambil acara, mengisi acara di acara kita. Tolong diisi jalur-jalur yang kosong, jalur-jalur yang kosong diisi. Jangan jalur yang ada tempat duduknya saja, di tengah-tengahnya pun tolong diisi. Sebab kalau tidak akan memungkinkan tempat ini. Di antara jalur satu dengan jalur belakangnya itu bisa diisi satu jalur lagi. Di luar sana masih terlalu banyak, masih lebih banyak dari yang ada di dalam. Acara bisa segera dimulai. Saudara-saudara, jangan ada lagi yang berjalan-jalan. Yang sedang berdiri di situ, berdirilah di situ. Jangan ada yang berjalan-jalan. Tolong jalur tengah itu diisi supaya penuh. Jalur tengah. Antara jalur satu dengan jalur dua itu masih ada yang saya lihat kosong. Tolong diisi. Silakan Pak makan jeruknya, ini jeruk rostagi. Manis. Rostagi, manis sekali. Bapak Pendeta Palit, kami persilakan naik ke atas pentas. Anggota-anggota Majelis Pusat lainnya dan para undangan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Shalom. Shalom. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. 1, 2, ya. Indonesia. Ibu
masuk ke dalam doa syafaat. Haleluya. Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Karena dengan kemurahan Tuhan, kami boleh berada di tempat ini dalam rangka memperingati usia gereja kami yang ke-80. Ini adalah satu berkat yang kami terima. Sebab itu kami harus lakukan dengan menyampaikan rasa syukur kami kepada Tuhan. Di tengah-tengah luapan terima kasih ini, kami ingin menyampaikan doa secara khusus, yaitu merupakan doa syafaat kami kepada Tuhan. Pertama-tama kami doakan bagi negara dan bangsa kami, Republik Indonesia. Oleh kemurahan Tuhan, kami boleh berada tetap di dalam satu negara persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Yang kami sadari belakangan ini diganggu dengan bermacam-macam kenyataan hidup, perperangan dan perselisihan paham. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, hal itu tidak menyebabkan kami bercerai satu dengan yang lain, berpisah satu dengan yang lain, tapi kami tetap di dalam sebutan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari Sabang sampai ke Merauke. Sebab itu Tuhan, kami doakan di tengah-tengah persatuan yang kami nikmati, biarlah perhatian Allah semakin tercurah kepada kami. Karena Allah berkata dalam firman-Nya, di mana ada persatuan dan kesatuan, kesanalah berkat Allah yang disertai kehidupan, mengiringi dan menyertai bagian daripada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Sebab itu kami berdoa juga Tuhan bagi pemerintah negara bangsa kami, mulai dari Ibu Presiden kami, Ibu Megawati, bersama dengan Wakil Presiden Bapak Hamzahas. Kami juga berdoa buat menteri atau kabinetnya. Kami berdoa juga buat badan terhormat kami, apakah itu MPR dan DPR, ketua dan seluruh anggotanya. Kami doakan ke pemerintah dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah. Khususnya kami doakan bagi pemerintah daerah yang ada di daerah Sumatera Utara dan Aceh ini. Tuhan, biarlah perhatian-Mu, kemurahan-Mu menyertai kami, supaya dari doa kami ini kami boleh melihat bagaimana anugerah keselamatan melawat seluruh bangsa kami tanpa terkecuali. Dari tua, muda, besar dan kecil, semuanya dapat menyatakan bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya yang hidup. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab itu mampukan kepada kami dengan urapan, dengan kuasa dan wewenang daripada Allah, kami boleh menjangkau mereka untuk menyampaikan berita keselamatan, bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada damai, ada keselamatan, ada sukacita, bahkan berkat melimpah. Sebab itu kami doakan bagi pemerintah, negara dan bangsa kami, dari pusat, daerah sampai kepada tingkat kabupaten, kota madya, bahkan sampai kepada kecamatan, kelurahan, bahkan RT dan RW di mana kami berada. Kami doakan biarlah Tuhan menyertai mereka. Takut dan hormat akan Engkau tetap menjadi peranan dan pegangan dalam hidup mereka, sehingga di dalam menjalankan tugas-tugasnya selalu berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga minta kepada Tuhan, berkatilah daerah Sumatera Utara ini. Berkatilah pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Berkatilah gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Kami minta roh Allah tercurah. Haleluya, berkat Allah tercurah. Kami menunggu dalam Tuhan sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh si jahat yang ingin mengganggu ketenangan kami di dalam hormat Engkau dan melayani Tuhan, dengan satu hati kami mengikat, dalam satu hati kami menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Enjauhlah Engkau, enjauhlah Engkau, pergilah Engkau, tinggalkan setiap pribadi yang ada.
pertolongan daripada Allah, berkat daripada Allah tercurah di atas kami semua. Kami ingin melihat sementara kami berada di tengah-tengah ucapan syukur, ada mujizat terjadi, ada kelepasan terjadi, ada keselamatan terjadi, lalu nama Tuhan dimuliakan sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Inilah doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan telah mendengar dan menjawabnya. Terima kasih, sebab itu kami yang bersuka cita. Ya, kita maju. Bapak Wakil Gubernur akan meninggalkan upacara kita dan akan kembali ke Medan dengan satu acara penting. Acara yang sekaligus memperlihatkan kepada kita secara kronologis tentang perbuatan Tuhan yang ajaib untuk mendirikan gerejanya khususnya di Indonesia. 1 Romawi peristiwa Topeka, Kansas. Di Topeka, Kansas pada tanggal 1 Januari 1901, tepat pada saat penggantian tahun dari tahun 1900 ke 1901, ada suatu kumpulan murid-murid sekolah Alkitab yang dipimpin pendeta Charles Parham sedang mengadakan kebaktian malam penutupan tahun dari tanggal 31 Desember tahun 1900 dan memasuki tahun baru tahun 1901. Saat jarum jam telah melewati tengah malam, maka seorang siswi sekolah Alkitab bernama Agnes Osman memohon kepada pendeta Charles untuk mendoakannya agar menerima karunia Roh Kudus. Permohonan ini memang didorong oleh suatu kebenaran yang baru saja mereka yakini beberapa waktu sebelumnya, ketika pendeta Charles memberikan tugas kepada siswa-siswi sekolah Alkitab untuk menyelidiki kebenaran tentang pekerjaan Roh Kudus menurut kisah para rasul. Dan para siswa dalam penyelidikannya telah menemukan 4 bagian kebenaran dalam kisah para rasul, bahwa kepenuhan Roh Kudus dalam kisah para rasul adalah ditandai dengan berkata-kata dalam bahasa asing. Dengan dorongan inilah mereka merindukan pengalaman dalam Roh Kudus itu. Dan pada malam tanggal 1 Januari 1901, Agnes Osman dan juga murid-murid yang lain, bahkan pendeta Charles Parham sendiri, mengalami kebenaran tentang Roh Kudus yang ditandai dengan berkata-kata dalam bahasa asing menurut ilhaman Roh Kudus itu sendiri. 2 Romawi peristiwa di Jalan Azusa 312 Los Angeles. Pada tanggal 6 April 1906 di Jalan Bonney 214 ada 7 orang yang mengalami baptisan Roh Kudus dengan berkata-kata dalam bahasa asing menurut ilhaman Roh Kudus, sehingga mereka memuji-muji Tuhan dalam kesukaan yang besar, sehingga orang-orang datang untuk menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Akibatnya tempat tak dapat menampung para pengunjung yang mencari keselamatan, penyucian, baptisan Roh Kudus dan kesembuhan ilahi. Karena itulah kebaktian dipindahkan di Jalan Azusa 312. Di tempat inilah kuasa Roh Kudus bekerja, sehingga dari tempat ini para hamba Tuhan yang mengalami pekerjaan Roh Kudus menyebar ke segala tempat untuk mengabarkan kabar Injil sepenuh.
3 Romawi, peristiwa di gereja Bethel Temple, Seattle. Salah satu gereja yang mengalami kuasa oleh pekerjaan Roh Kudus adalah gereja Bethel Temple di Seattle, negara bagian Washington, di mana gereja ini digembalakan oleh seorang hamba Tuhan yang misioner dan telah mendapat ilhaman Roh Kudus tentang masa pekerjaan Allah di bumi ini. Gerejanya yang dibangun oleh kekuatan Roh Kudus, yakni Pendeta W.H. Offiler. Pendeta dan jemaat Bethel Temple inilah yang telah mengirimkan 2 misionaris ke Indonesia berdasarkan panggilan dan penglihatan yang mereka terima dari Tuhan. Kedua misionaris itu adalah Richard Van Claveren dan Cornelius Gersbeck. Kedua misionaris ini semula adalah perwira-perwira bala keselamatan yang telah mengalami pengalaman Roh Kudus, justru mendapat panggilan untuk menjadi utusan Injil ke Indonesia dengan mendapat penglihatan tentang suatu gugusan kepulauan yang sama sekali tidak mereka tahu letak dan namanya. Namun baru kemudian mereka ketahui bahwa kepulauan itu adalah kepulauan Indonesia. Persiapan keberangkatan ke Indonesia melalui doa dan puasa ternyata juga mengalami kendala, khususnya biaya perjalanan. Mereka masih kekurangan $500 lagi. Namun mereka terus berdoa dengan suatu kepastian yang pasti. Doa yang disertai iman memang besar kuasanya. Sebab ada seorang ibu janda di jemaat Bethel Temple yang mengidap penyakit tumor, yang oleh dokter dianjurkan untuk dioperasi dengan biaya operasi sebesar $500. Ibu ini pun memiliki keyakinan akan kuasa Allah yang melakukan mujizat. Karena itu ia memohon doa kepada Pendeta W.H. Offiler, dan ia didoakan dengan penumpangan tangan. Dan oleh doa itu ibu janda itu pun disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan. Hal ini diketahui saat pemeriksaan dokter sebelum operasi yang menyatakan bahwa tumor yang sebelumnya ada pada ibu ini ternyata sudah tidak ada. Artinya telah disembuhkan oleh Tuhan secara total. Itulah mujizat Tuhan. Dengan kesembuhan ini, maka ibu janda ini yang telah mempersiapkan $500 untuk biaya operasi, membawa dan mempersembahkan uang $500 itu di gereja Bethel Temple untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Di gereja para hamba Tuhan sedang berdoa untuk tercukupinya biaya perjalanan yang masih kurang $500 itu. Maka dengan persembahan ibu tersebut, biaya perjalanan pun terpenuhi sudah, sehingga $500 itu diterima sebagai suatu mujizat Tuhan untuk penginjilan di Indonesia. 4 Romawi, peristiwa di Pulau Bali. Pada bulan Januari 1921, kedua misionaris dari Bethel Temple di Seattle berangkat ke Indonesia dengan menumpang kapal KM Suamaru. Mereka tiba di Batavia, sekarang Jakarta, pada bulan Maret 1921. Namun mereka memutuskan untuk meneruskan perjalanan ke Pulau Bali. Di Pulau Bali mereka hanya tinggal di sebuah gubuk bekas gudang kopra yang sudah tidak terpakai. Gubuk ini hanya berlantaikan abu dari pecahan batu bata merah. Namun dari gubuk inilah mereka menyalakan obor penginjilan untuk memberitakan kabar kesukaan bagi Indonesia. Di Pulau Bali Tuhan pun menyatakan kuasanya yang ajaib. Ada 2 kejadian yang supranatural terjadi, yakni pertama adalah perlindungan Tuhan atas utusan Injil ini. Sebab setiap malam mereka didatangi oleh orang yang berniat untuk membunuh mereka. Kedua, Cornelius Gersbeck di suatu ketika dipanggil oleh seorang raja untuk mendoakan putrinya yang sakit. Hamba Tuhan ini mendoakan dan putri raja itu pun sembuh. Kemudian raja berkata, Tuanlah yang saya lihat dalam mimpi saya, dan kepada saya disuruh untuk memanggil Tuhan untuk mendoakan putri saya. Pendeta Gersbeck balik berkata, Tuanlah juga yang saya lihat dalam penglihatan ketika Tuhan memanggil saya datang ke pulau ini. Selama para utusan Injil ini berada di Bali,
Mereka telah giat memberitakan Injil dan banyak orang Bali yang saat itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun, akibat tekanan-tekanan dari pemerintah Belanda dengan alasan melindungi budaya Bali yang telah menjadi aset wisata, maka para utusan Injil ini pun meninggalkan Bali dan pindah ke Surabaya. 5. Peristiwa di kota Surabaya. Di kota Surabaya, kedua utusan Injil itu bekerja untuk memberitakan Injil. Namun pada waktu itu pendeta Richard van Claveren merasa dipanggil Tuhan untuk ke Batavia, dan karena itu ia meninggalkan Groesbeek di Surabaya. 6. Romawi, peristiwa di kota minyak Cepu. Pendeta Groesbeek berangkat ke kota minyak Cepu untuk menemui George van Hessel yang bekerja di perusahaan minyak BPM. Injil pun diberitakan di sana. Bukan saja Van Hessel yang menerima Tuhan Yesus, tetapi juga beberapa dari pegawai perminyakan itu. Di kota Cepu inilah pertama kali diadakan pembaptisan air secara selam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di kota ini juga secara resmi jemaat GPDI terbentuk secara baik dan kuat. Dan di kota Cepu pula lah ibu tua yang dari Surabaya, ibunda dari pendeta Van Hessel, dibaptis dengan Roh Kudus, sehingga api Pantekosta sesungguhnya menyala di kota Cepu pada tahun 1923. Selain keluarga Van Hessel, juga terdapat keluarga SIP Lumindong yang menerima Tuhan Yesus, bertobat dan lahir baru. Dan yang luar biasa ialah Van Hessel dan SIP Lumindong meninggalkan pekerjaan mereka sebagai pegawai BPM dan menyerahkan diri sepenuhnya untuk menjadi hamba Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan sejak itulah muncul putra-putra Indonesia, petobat-petobat baru dan lahir baru untuk menjadi hamba Tuhan yang siap untuk pergi ke daerah-daerah di Indonesia untuk memberitakan Injil. Mereka inilah pionir-pionir berdirinya Gereja Pantekosta di Indonesia. Dari antara mereka dapat disebutkan di sini seperti Bapak H.N. Runkat. Bapak H.N. Runkat ini adalah bapak mertua dari ketua umum kita, Pendeta Ahamande, yang pergi ke Jakarta. Kemudian Bapak A.E. Siwi pergi dan menjadi pionir di Sumatera. Bapak Pendeta A.E. Siwi ini adalah bapak dari Pendeta Y.K. Siwi yang ada di tengah-tengah kita, yang dimulai dari kota Palembang kemudian ke Sumatera Utara. Demikian juga Bapak Eles Nusa berangkat ke Sulawesi dan Maluku. Bapak J. Repi Atambun, J. Luminta, J. Runtu Wailan, mereka menginjil di Sulawesi Utara. Jonathan Itar ke Irian Jaya, Arlan Wessel ke Kalimantan, dan banyak lagi yang telah menjadi pejuang-pejuang salib di seluruh Indonesia. Peristiwa ini terjadi antara tahun 1923 hingga 1945. Pada masa itu kabar Pantekosta, yakni Injil sepenuh, telah dapat dibawa dan diberitakan di sebagian besar Indonesia. Dan semangat pekabar Injil yang inilah Gereja Pantekosta telah diberkati Tuhan hingga pada saat ini GPDI telah berjumlah 9.600 sidang jemaat yang tersebar dari kota Banda Aceh hingga ke kota Jayapura dan Merauke. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. 7. GPDI di Sumatera Utara dan Aceh. Pertama-tama penginjilan di Sumatera Utara terjadi pada sekitar tahun 1936, yakni di Lepar Samura, Tanah Karo, yang dimulai oleh Pendeta NG Purba. Kemudian diikuti oleh Pendeta Kira Surbakti, Pendeta DM Sinukaban, Pendeta MP Barus, dan Pendeta JL Sinuhaji. Sekitar tahun 1937, Pendeta A.E. Siwi dari Palembang datang ke Medan
dan tebing tinggi untuk mengabarkan Injil. Dan pada tahun 1940 pendeta Ray Jackson dari Amerika membuka sekolah Alkitab di Medan. Kemudian dari saat itu mulailah penyebaran Injil oleh para hamba Tuhan ke beberapa daerah di Sumatera Utara. Seperti di Samosir pada sekitar tahun 1943 oleh pendeta Kasinaga dan pendeta DMT Sibatuara. Kemudian pada tahun 1943-1944 di Humbang oleh pendeta RO Siringo-Ringo. Dan pada tahun yang sama di Tapanuli Tengah oleh pendeta Asinaga dan pendeta GN Pane, serta di Tapanuli pada tahun 1941 oleh pendeta C. Simanjuntak dan pendeta R. Siburian. Dan di Sumatera Timur pada tahun-tahun yang sama adalah pendeta L. Siburian, pendeta JL Pardede, pendeta Kasian Turi, pendeta Choa Hong Boy, dan di Toba oleh pendeta J. Siahan dan pendeta Asitoham. Sekitar tahun 1943 di Nias oleh pendeta A.J. Bua yang dimulai di Hilinaa. Jadi perkembangan gereja Pantekosta di Sumatera Utara banyak dilakukan oleh putra-putra Sumatera Utara sendiri, sehingga khusus untuk GPDI tercatat sejumlah 912 sidang jemaat. Semua kemajuan yang telah dapat disaksikan pada hari ini adalah suatu karya Tuhan semata-mata. Dan para pejuang salib serta semua hamba Tuhan yang berjuang bagi pekerjaan Tuhan adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia Allah untuk mengambil bagian dalam karya Tuhan yang besar itu. Menutup kisah yang serba singkat ini, maka sungguhlah benar dan arif perkataan Tuhan melalui Rasul Paulus dalam kitab Roma 11 ayat 36 yang mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Yesus, dan oleh Yesus dan kepada Yesus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bekerja, menabur, menanam sejak berita Injil sepenuh ditaburkan oleh kedua utusan Injil dari Seattle tahun 1921. Kini beribu-ribu jemaat Pantekosta telah tersebar di kota-kota dan di desa-desa seluruh bumi Nusantara, bahkan di berbagai negara lain pun sudah ada jemaat-jemaat gereja Pantekosta. Puji Tuhan. Sekedar untuk diketahui kita bersama, pada Mukernas Gereja Pantekosta di Indonesia tahun 1988, jumlah sidang jemaat kita adalah lebih 8.000. Namun pada Mubes tahun 2000 sudah mencapai 10.000 sidang jemaat. Jumlah bangunan gereja permanen 2.195, semi permanen 1.538, darurat 382.5, seluruhnya hampir 8.000 buah. Sekolah Alkitab kita kalau saya tidak salah sudah ada 23. Sekolah tinggi Alkitab kita ada 5 buah. Selain itu kita juga telah memiliki oleh pertolongan Tuhan TK, Taman Kanak-kanak, SD, SLTP, SLTA, dan juga universitas, panti asuhan, panti jompo, dan banyak yayasan-yayasan Pantekosta. Melihat semua karya Allah dan pertolongan Tuhan atas gereja kita selama 80 tahun ini, apakah kita lalu berhenti dan merasa puas? Tidak. Pekerjaan dan rencana Allah bagi keselamatan dunia ini belum selesai.
memasuki abad ke-21 ini, musyawarah besar ke-29 gereja Pentakosta di Indonesia menetapkan tema bagi gereja kita. Our homes and in our hearts. I really believe God arranged for us to gather tonight because He wants to demonstrate His grace and glory. As deserving as He is of our worship, and as much as He delights in our praises, He didn't design this practice for His benefit. Worship is for our sake, because worship is the atmosphere which welcomes His presence and gives place to His mighty work. So friends, this meeting is
sertai kita sekalian dapat berkumpul dalam pesta hari ulang tahun ke-80 Gereja Pentakosta di Indonesia, Sumatera Utara, Brastagi pada hari ini. Yang kami hormati pemerintah daerah Kabupaten Karo yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Bapak Sumbrul Depari. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Majelis Pusat, Majelis Daerah GPDI yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati para gembala, pendeta, dan seluruh jemaat yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus. Terlebih dahulu saya mohon maaf kepada pimpinan gereja tetangga di daerah ini, sebab saya ditunjuk oleh panitia mewakili kita sekalian untuk memberikan ucapan selamat kepada pimpinan, gembala, dan jemaat GPDI yang berulang tahun ke-80 pada sore hari ini. Mewakili gereja-gereja tetangga yang di Sumatera Utara khususnya, perkenankanlah kami untuk mengucapkan selamat berulang tahun ke-80 kepada saudara sekalian umat Tuhan yang menjadi domba gembalaan kita. Bertambahnya para gembala yang menggembalakan para domba itu, bertambahnya rumah ibadah dan unit-unit pelayanan kesehatan, pendidikan, panti jompo, dan sebagainya. Dalam kesempatan berulang tahun ke-80 ini, kami ingin menyampaikan 3 catatan sebagai bahan renungan kita. Catatan yang pertama bagi kehidupan inter umat GPDI. Marilah kita kembangkan sistem pelayanan rendah hati seperti ragi dan garam dengan diam-diam tapi terus bekerja sehingga semakin terasa dan terlihat buah pelayanan kita tanpa gembar-gembor. Roh Kudus yang menjadi kuasa penggerak kita semakin memakai kita menjadi saluran kasih-Nya kepada seluruh bangsa. Pesan saya dari laporan tadi, selama 80 tahun ini GPDI telah melakukan karya kasih yang diam-diam ini. Di gereja-gereja lain adanya perebutan jabatan gerejawi. Yang ketiga, marilah kita mengutamakan kualitas iman, memperlihatkan buah Roh Kudus dalam laga ini. Karena beliau berangkat ke Jakarta, maka untuk mewakili beliau kami tugasi untuk membacakan sambutan beliau pada acara kita yang berbahagia ini. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Bupati Kabupaten Karo, Bapak Ketua GPDI Sumatera Utara dan Aceh, Bapak Pendeta Dr. MD Wakari, Bapak Ibu Panitia Pelaksana Syukuran 80 tahun GPDI Sumatera Utara dan Aceh, Bapak Ibu Pendeta GPDI Sumatera Utara dan Aceh, Bapak Ibu. Sambutan ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan anugerahnya. Kita dapat menghadiri acara syukuran 80 tahun GPDI Sumut dan Aceh yang diselenggarakan pada saat yang berbahagia ini. Saudara dan hadirin yang berbahagia,
Bila kita mengadakan perayaan hari ulang tahun, maka pikiran kita tertuju pada usia. Hal ini disebabkan hari ulang tahun tersebut memperingati sudah berapa usia berlanjut. Untuk itu dalam perayaan hari ulang tahun GPDI Sumatera Utara dan Aceh ini, kita juga berkata, sudah berapa banyak yang sudah kita lakukan dalam pelayanan kita sampai pada perayaan ini. Pertanyaan ini mengandung arti yang dalam maknanya. Banyak asam garam pelayanan serta perjuangan pelayanan yang didapat. Saudara-saudara yang berbahagia, dunia sekarang mengalami perubahan yang dramatis oleh pengaruh modernisasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat yang sering disebut dengan era globalisasi. Hal ini tentu membawa pengaruh terhadap perjalanan hidup manusia, termasuk gereja, baik dalam tindakan maupun dalam cara berpikirnya. Dalam situasi seperti ini, tantangan bagi gereja semakin kompleks. Di satu sisi, nats Alkitab tidak mungkin berubah. No.